Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Pada saat itu kan gue belum banyak cerita kan, jadi karena baru ceritanya ke kalian, jadi menurut gue tuh agak lumayan tenang kan, tiba-tiba jadinya gue berusaha ngimbangin gitu. Sehingga beberapa kali sering izin, akhirnya karena gue sama Jiran itu udah tahu, oke. Ya. Itu kondisi yang akhirnya semua orang udah tahu. Ya, jadi kayak gue kayak nge-save energi gitu. Jadi memberanikan diri cerita itu gue sebenarnya butuh waktu untuk iya. Oke, ini gue cerita sama mereka. Iya, gue cerita sama mereka. Sampai gue saat itu juga, bercanda ini bener nggak Ben kata, karena iya. Gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri, gue dibikin suasana sesantai mungkin untuk gue cerita. Ya gue tenang. Ya. Jadi ya Irfan satu-satunya yang gue cerita dari awal detail, dan dia bisa paham betul bagaimana gue cuman gini doang dia paham. Ya kayak gue ngobrol sama teman gimana sih? Ya gue cerita sama Irfan gitu. Ya mungkin dinilai sama teman-teman semuanya ya Irfan Hakim memang orang yang pas untuk bisa cerita. Terus ini semua orang jadi tahu nggak Bang? Ya gue mau gimana lagi ya. Jadi gue selalu ngelakuin hal yang terbaik setiap hari. Jadi kalau besok gue masih dikasih kesempatan lagi ya terima kasih Tuhan, karena ini adalah hari yang gue harus lebih baik lagi, lebih baik. Kalau menurut saya segala sesuatu tuh nggak usah dilempar ke media sosial, itu persyaratannya. Kenapa? Pada waktu itu dilempar ke media sosial, pasti kejadiannya adalah kok sampai dilempar ke situ sehingga seluruh Indonesia atau seluruh dunia tahu tentang masalah ini. Kalau ditanya prosanya, kalau mereka ngomong, menurut saya sih bisa jalan. Tetapi kalau mereka masing-masing ya memberikan jarak, masalahnya gini, pada saat orang berseteru, kalau yang satu tidak mau menyapa yang lain, itu masalah tetap akan ada di sana. Sehingga dampak dari masalah yang misalnya harusnya bisa diselesaikan, itu nggak kelihatan lagi, tapi lebih kepada sakit hati, merasa kok kayaknya saya diem, tapi kok dia buka mulut, kok dia kemudian membuat orang berpihak pada dia dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa begitu ada statement keluar dari seseorang dan masuk media sosial, jangan lupa ada netizen atau siapalah orang di luar sana yang akan ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini kan tergantung nanti pihak yang mana, dan ini akan berdampak pada, menurut saya, masalah yang sebetulnya ada pada kedua orang ini. Mungkin ada kesenangan, kebahagiaan Betran jadi keluarga Ruben Onsu, tapi ada sebagian orang memandangnya terlalu berlebihan, terlalu yang terekspos. Tapi namanya orang bahagia berhak apapun itu, melakukan apapun itu untuk memperlihatkan kebahagiaannya. Tapi semoga saja kedepannya Betran tetap bisa menghargai seorang Ruben Onsu. Jangan sampai ada acara sosok atribut dia akan pergi dari rumah Ruben Onsu. Jangan seperti itu, karena nanti akan ada di mana waktu Ruben Onsu sedikit memberi nasihat, beri tekanan kepada Betran, dan Betran malah pergi dari rumah Ruben Onsu. Akan seperti itu. Akan ada permasalahan, akan bertahap bermasalah. Walaupun niat baik belum terima dengan kebaikan pulang, tapi kita juga harus bisa mengerti sifat karakter orang masing-masing. Di situ nanti ada hal di mana hal baik yang diutarakan atau tekanan sebagai orang tua ke anaknya merasa tidak nyaman, ataupun ada pihak yang berusaha untuk memberi masukan ke Betran yang bikin Betran keras kepala, semakin punya sikap, itu akan ada permasalahan. Menurut ramalan Bayu bakal ada masalah nantinya, akan someday ada momen Betran bakal ninggalin rumah. Gimana? Semua orang hidup juga ada masalah kok. Gimana kok tapi menanggapi yang Gak nanggepin Mbak, apa makanya. percaya nggak? Saya percaya Tuhan, masih punya Tuhan. Tapi mengingat ini kan udah mulai beranjak remaja juga, pasti namanya anak cowok nantinya belum tentu bakal terima terus kalau dinasehatin. Kalian terlalu sibuk ngurusin orang, saya pun yang punya keluarga santai. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik.
Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy, ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atiek Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik. Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy, ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atiek Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan.